Ibu serta saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memasuki minggu biasa yang ke-13. Saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita bersama-sama mendengarkan bahwa sebenarnya Yesus itu sangat menekankan hormat terhadap ayah dan ibu. Lalu mengapa dalam Injil hari ini Yesus bersikap seperti itu? Yakni siapa yang mengasihi ibu lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara yang terkasih, dari satu pihak Yesus mau menegaskan urgensi kerajaan Allah. Dari lain pihak, ia mau mendobrak keterikatan yang berlebihan pada keluarga yang memang terjadi pada waktu itu bagi orang-orang Yahudi. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Perintah mengasihi Allah disamakan dengan mengasihi Yesus, disamakan dengan mengikuti Yesus. Yesuslah yang harus dijadikan nomor satu. Barang siapa tidak mengakui prioritas ini, ia tidak mampu menjadi muridnya secara utuh. Tuntutan Yesus berlawanan dengan perasaan kita sebagai manusia. Berhadapan dengan nilai yang satu ini, apa saja yang harus mundur? Segala sesuatunya harus mundur kalau berhadapan dengan kemuritan, yakni mengikuti Yesus. Tidak seorang pun dapat dijadikan muridnya kalau tidak mengasihi lebih daripada mengasihi ayah dan ibunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kematian di salib merupakan siksaan yang luar biasa, sehingga pemerintah Roma mengkhususkan penyaliban untuk para budak dan orang asing saja. Orang harus membawa balok ke tempat eksekusi. Tuntutan memikul salib dikaitkan dengan mengikuti jejak gurunya, yaitu bukit penyaliban. Maka barang siapa melibatkan diri di jalan Yesus, mengikuti Yesus, menampik hidupnya sendiri, orang inilah yang layak bagi Yesus. Demikian, barang siapa kehilangan nyawanya karena setia kepada Yesus, akan mendapat hidupnya yang sejati. Barang siapa mencari dirinya sendiri, akan mengakibatkan kehancuran dirinya. Barang siapa menempatkan hidupnya sendiri sebagai suatu kepentingan yang paling pokok atau utama, ia tidak akan pernah mengalami hidup sejati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Yesus adalah satu-satunya jaminan utama kebenaran. Para murid memang selalu dalam bahaya kehilangan nyawanya, sebab mungkin akan dibenci oleh orang-orang tertentu, bahkan dikejar, dianiaya. Yesus memainkan peranan utama hidup para pengikutnya. Mereka akan dihakimi seturut sikap mereka terhadap Yesus. Yesus yang seharusnya mereka ikuti, dan kalau perlu mereka harus siap mengorbankan nyawanya. Hidup boleh dikorbankan demi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa Yahudi berpendapat bahwa orang yang diutus sama statusnya dengan orang yang mengutus. Orang yang menyambut para murid, ia menyambut
yang mengutus Yesus, terasa ada kesiapsediaan untuk mentaati utusan Yesus. Ada jaminan dari Yesus bagi orang-orang yang hidupnya baik akan menerima upah, yakni pemberian Allah bagi mereka yang berbuat baik, yakni aku akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Orang-orang yang setia, para guru agama, para pengikut Kristus, mereka yang telah menderita karena imannya sebagai saksi Kristus adalah orang-orang yang benar yang akan mendapatkan upah dari Yesus sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil kita mendengar orang yang memberi minum air secangkir karena pengikut Kristus kepada orang-orang kecil, yakni orang-orang yang sederajat dengan murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Orang kecil harus dihormati secara mendalam dan dikasihi secara khusus, biarpun mereka tidak berbuat apa-apa, daripada hanya percaya saja. Mereka bisa disingkirkan, dilupakan, direndahkan, diperlakukan tidak adil oleh siapapun juga. Tugas bagi kita untuk mengasihi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, COVID-19 mengajak kita untuk memperkuat keluarga kita masing-masing dengan selalu ada di rumah masing-masing, tetapi di sisi lain kita perlu terbuka untuk menerima saudara-saudara kita yang memiliki nasib yang kurang beruntung. Kita juga perlu terus memaknai peristiwa wabah ini sebagai kesempatan untuk memurnikan kehidupan rohani kita. Kita perlu melihat secara baru bahwa mungkin wabah virus ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memikul sebagai salib-salib hidup kita. Salib yang menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Semoga kita mampu untuk memaknai kebaikan Allah lewat Injil Matius yang hari ini kita dengarkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Misionaris Keluarga Kudus.